Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah bi khair. Arjukum bi khairin. Baik teman-teman, hari ini kita akan mempelajari ajza'ul jumlah. Ajza'ul jumlah. Bagian-bagian kalimat. Sebelumnya kita telah mempelajari al-jumlatu al-mufidah. Apa itu jumlah al-mufidah? Allati tufidu faidatan tammatan, yang memberikan faedah secara sempurna. Secara sempurna, bukan setengah-setengah. Al-jumlah al-mufidah qad tatarakkabu min kalimataini. Jumlah mufidah biasanya itu terdiri dari dua kata. Al-bustanu jamilun. Al-bustanu jamilun, dua kata. Au fa'akthar, atau terdiri dari di atas dua, 3, 4, 5, 6. Contohnya, Zahaba Muhammadun ila al-masjid, 4. Syamma aliyu wardatan, 3. Al-jumlatu al-mufidah terkadang terdiri dari dua kata ataupun lebih dari dua kata. Teman-teman sekalian, ajza'ul jumlah, Setiap kalimat terdiri dari himpunan kata. Terdiri dari himpunan kata. Nah, kata ini dia itu bagiannya apa? Makanya pada hari ini kita akan membahas bagian tersebut, apakah dia fi'il, apakah dia isim, apakah dia harf. Jumlah atau kalimat itu dibagi menjadi 3 bagian. Isim, fi'il, harf. Ajza'ul jumlah tanqasimu ila 3 aqsam. Wa hiya ismun, fi'lun wa harf. Ya, bagian dari kalimat itu ada 3. Yang pertama isim, kemudian fi'il, kemudian harf. Kita ambil contoh satu. Zahaba Muhammadun ilal masjid. Muhammad pergi ke masjid. Zahaba Muhammadun ilal masjid. Nah, setiap dari satu kalimat ini ya teman-teman, al-jumlah al-mufidah, dia itu terdiri dari 3 bagian. Apakah harus 3 bagian? Tidak, kadang bisa 2 ataupun 1. Tetapi secara umum teman-teman, ya, kita mempelajari jumlah mufidah terdiri dari 3. Terdiri dari 3 bagian. Yang pertama isim. Apa itu isim? Isim adalah setiap yang menunjukkan kepada insan, manusia, hayawan, hewan, nabatun, au jamadun. Yang pertama manusia, hewan, tumbuhan, benda mati. Au syai' akhar, atau makna yang lain. Maka kita bisa tahu di sini zahaba Muhammadun ilal masjid. Mana kalimat isimnya? Mana bagian isimnya di sini? Muhammad, apakah dia isim? Betul, dia isim. Kenapa isim? Ya karena nama orang. Berarti kita sebut di sini adalah ismun. Wa fi'lun. Kemudian yang kedua ada yang namanya fi'lun. Fi'lun dia yang menunjukkan kepada kata kerja. Ya, ketika dalam bahasa Indonesia kita sudah tahu kayak makan, berlari, bekerja, ya, berusaha, kemudian bermain, itu merupakan kata kerja. Kata kerja dinamakan fi'lun. Kata kerja dinamakan fi'lun. Nah, kita sudah dapat isim, kemudian kita sudah dapat fi'il. Mari kita lihat di sini. Zahaba Muhammadun ilal masjid. Muhammad pergi ke masjid. Mana fi'ilnya? Mana kata kerjanya? Nah, berarti zahaba, apakah zahaba kata kerja? Sahih? Naam, zahaba kata kerja. Zahaba pergi, berarti kini di sini kita kasih keterangan fi'lun. Kenapa dia fi'lun? Ya karena dia menunjukkan kata kerja. Fi'lun. Jazaa'ul jumlah yang terakhir ada harf. Di sini kita ada harf. Apa itu harf? Harf yang dimaksudkan di sini bukan huruf hijaiyah yang berdiri sendiri, misalkan alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha.
Bukan itu yang dimaksudkan dengan harf di sini. Tapi harf yang dimaksudkan di dalam ajza'ul jumlah yaitu harfun ma'ani. Huruf yang punya makna. Huruf yang punya makna. Dia itu tidak bisa berdiri sendiri kecuali ada barangnya. Kecuali di sampingnya itu ada kata lain. Sehingga dengan berdirinya kata di samping harf ini, dia bisa menjadi makna yang sempurna. Jadi itu namanya harf. Contohnya harf ke, ila, ke dalam bahasa Indonesia ya. Ke, kemudian di mana, atau kita langsung ke bahasa Arabnya aja, an, ila, aina. Itu merupakan harfun. Itu merupakan harfun. Harfun an, ila, ma, dan masih banyak lagi huruf contohnya. Maka kita lihat lagi di sini. Zahaba Muhammadun ilal masjid. Muhammad pergi ke masjid. Mana hurufnya? Apakah masjid? La, tetapi ila. Ila di sini termasuk harfun. Kenapa dia termasuk harfun? Karena dia butuh kata sebelahnya supaya dia bisa menjadi makna yang sempurna, makna yang tammah, kamilan. Kalau dia berdiri sendiri, kita katakanlah ila saja gini, ya, tanpa ada masjid. Dzahaba Muhammadun ila, ghairu tammah, tidak lengkap maknanya. Atau kita kasih ila aja begini, apa yang dimaksud? Tidak ada. Maka dia butuh teman di sampingnya gitu, atau kata di sampingnya supaya dia menjadi maknan kamilun, supaya dia menjadi makna yang sempurna. Ajza'ul jumlah, dia itu terdiri dari ismun wa fi'lun wa harfun. Isim, fi'il, harf. Ingat-ingat. Ismun, fi'lun, harfun. Ismun, fi'lun, harfun. Ismun, fi'lun, harfun. Ajza'ul jumlah, jumlah dibagi menjadi 3 bagian. Isim, fi'il, harf. Fahimtum? Alhamdulillah. Kita lihat ya di sini. Ajza'ul jumlah, al-amthilah. Rakiba Ibrahim al-hisana. Rakiba Ibrahimu al-hisana. Ibrahim mengendarai kuda. Mana di sini isimnya? Ingat tadi isim itu apa? Apakah dia rakiba, apakah Ibrahim, apakah hisan? Mana isimnya? Isimnya dia yang menunjukkan nama orang, ya. Orang atau hewan atau tumbuhan atau benda mati atau selain itu, maka itu dinamakan isim. Mana di sini isimnya? Rakiba? La, lakin Ibrahim. Berarti di sini isimnya Ibrahim. Rakiba, dia menempati apa? Kata kerja. Mengendarai itu adalah kata kerja. Berarti dia menempati sebagai fi'lun. Al-hisana. Apakah al-hisana ini harf? Tidak. Al-hisan termasuk jenis dari hewan. Hisan, kuda termasuk dari hewan. Berarti itu termasuk ismun. Yuda'ibu Ismailu al-kitta. Ismail bergurau dengan kucing. Yuda'ibu fi'lun. Ismail nama orang, berarti dia ismun. Al-kit nama hewan, kucing, berarti dia isim. Sahlun, alhamdulillah. Sahliyalah. Yahsud. Al-fallahu al-qamha. Petani memanen gandum. Yahsud, memanen. Memanen berarti kata kerja. Berarti dia termasuk fi'lun. Kita kasih simbol fa. Al-fallah, petani. Isim. Al-qamha, gandum, berarti isim. Ta'kul asyatu fulan wa sya'iran. Ta'kul asyatu fulan wa sya'iran. Ta'kul berarti dia fi'lun. Asyatu
Asyatu berarti dia adalah apa? Asyatu ismun, ya, karena dia termasuk hewan. Fulan wa sya'iran. Nah, fulan bukan fulan seseorang ya, bukan. Fulan itu adalah kacang, berarti kacang termasuk nama tumbuhan, berarti isim. Sya'iran adalah gandum, ya sama juga gandum. Sya'iran gandum, berarti ismun. Mana harfunnya? Nah, di contoh awal itu tidak ada harf, kedua tidak ada harf, ketiga juga tidak ada harf. Nah, unsur dari kalimat itu ada 3 teman-teman. Tapi apakah harus ada 3 semuanya? Tidak, bisa jadi hilang 1. Makanya di sini nomor 4. Nah, di sini baru ada harfun. Mana harfunnya? Jadi ta'kul asyatu fulan wa sya'iran. Fulan wa sya'iran, kacang dan gandum. Nah, waw itu adalah harfun. Sami'tu an-nasihah, saya mendengarkan nasihat. Sami'tu an-nasihah, saya telah mendengarkan nasihat. Sami'tu kata kerja, berarti dia termasuk fi'lun. An-nasihah. Nah, nasihat itu termasuk apa? Dia itu bukan termasuk insan, bukan termasuk hayawan, bukan termasuk jamat, bukan termasuk nabat, berarti syai'un akhar lahu ma'nan, sesuatu yang lain tapi dia punya makna. Nasihah berarti dia termasuk ismun. Yasda'u an-nur fi al-hujrah. Yasda'u an-nur fi al-hujrah, cahaya menerangi di dalam kamar. Cahaya itu termasuk apa? Ismun. Yasda'u fi'lun, fi harfun, al-hujrah harf, la laysa harf lakin ism. Tajri as-safinatu fil ma'. Tajri as-safinatu 'ala al-ma'. Tajri fi'lun. Tajri as-safinatu 'ala al-ma'. Perahu berlayar di atas air. Berlayar termasuk fi'lun, berarti tajri termasuk fi'lun. As-safinah perahu berarti termasuk ismun. 'Ala di atas. 'Ala harfun. Al-ma' berarti ismun. Hal tuhibbu as-safar, apakah kamu suka bersafar? Hal, apakah dia ismun? Tidak, dia tidak menunjukkan kepada insan, hayawan, jamat, nabat, au syai'a khallahu ma'nan, berarti dia harfun. Sah? Apakah dia fi'lun menunjukkan kata kerja? Tidak, berarti dia adalah harfun. Hal ini termasuk harfun. Tuhibbu, suka, mencintai, menyukai, berarti termasuk kata kerja, berarti disebut dengan fi'lun. Yalah. As-safar ismun. Alhamdulillah, kita sudah selesai. Al-bahthu. Tastabilo ya teman-teman. Arafna fi ma madha, sebagaimana kita ketahui yang telah berlalu, anna al-jumlah al-mufidah, sesungguhnya jumlah mufidah, tatarakkabu min ajza'in, terdiri dari bagian-bagian. Hiya al-kalimat, bagian-bagian tersebut adalah himpunan dari kata. Al-kalimat, himpunan dari kata. Wa nuridu an na'rif, nah, maka kita akan tahu, maka kita ingin tahu dalam bab ini, wa nuridu an na'rif fi hadzal dars anwa'al kalimat, jenis-jenis dari kata. Kata itu sebagai apa? Imma ism, fi'il, atau harf. Fanaqul, maka kami katakan, idza bahatsna fil jumal allati ma'ana, ketika kita membahas, ya, fil jumal allati ma'ana,
kalimat-kalimat yang bersama kami yang tadi di atas itu maksudnya wajadna annal kalimata, kita temukan bahwasanya annal kalimati Ibrahim, sesungguhnya kata Ibrahim, Ismail wal Fallah itu adalah isim. Ibrahim, Ismail wal Fallah alfadun tusummiya biha ashkhas, lafaz yang dinamakan dengannya ashkhas. Ashkhasun berarti dia itu termasuk orang. Nah, Ibrahim, kemudian al-Fallah itu termasuk binisbati ila ashkhas. Ketika dinisbatkan kepada ashkhas, dia termasuk isim tapi jenisnya ke ashkhas. Ya kayak nama Ibrahim, Zaid, kemudian Muhammad, itu isim cuman termasuk dalam bagian ashkhas, ya orang. Wa annal kalimat, sesungguhnya kata-kata al-hisan wal kid wasyah, ya, al-hisan, kid, kuda, kucing, kemudian jerapah, gajah. Nah, dia juga termasuk isim. Termasuk isim tapi dalam jenis hewan. Nah, yang pertama dari orang kan, yang kedua ini termasuk dalam hewan. Al-fadun, lafal-lafal tusummiya biha, yang dinamakan dengannya anwa'un minal hayawan. Anwa'un minal hayawan, jenis-jenis dari hewan. Wa annal qamha wal ful wasya'ir alfadun. Al-qamha wal ful asyair, pokok intinya dia itu menunjukkan nama-nama tumbuhan. Alfadun tusummiya biha anwa'un minan nabat. Maka nama-nama tumbuhan, ya, wortel, brokoli atau lain sebagainya itu dinamakan juga isim. Tapi jenisnya apa? Tumbuhan. Wa annal hujrah, dan sesungguhnya hujrah, kamar, wasafinah, dan perahu, wal ma, dan air, alfadun tusummiya biha, lafad-lafad yang dinamakan dengannya anwa'un minal jamad. Anwa'un minal jamad, jamad benda, nama benda, al-hujra, as-safina, al-ma, al-jabal, ya, al-kitab, as-sabura, al-maktab, itu termasuk dari jamadun, benda. Wa anna an-nasihah, nasihat, wan nur, cahaya, was safar, dan safar, alfadun tusummiya biha anwa'un ukhra minal ma'ani. Nasihat, cahaya, kemudian safar, dia lafaz-lafaz yang dinamakan dengannya anwa'un ukhra minal ma'ani, jenis-jenis yang lain minal ma'ani. Walidzalika tusamma kullu kalimatin, maka dari itu dinamakan dari kata yang tadi disebutkan min hadhil kalimati isman, dia dinamakan apa? Ism. Berarti kita bisa dirangkum di sini, ya, berarti ismun itu berarti isim itu terbagi menjadi ada 5. Dia ada yang berupa hewan, syakhs, nabat, jamad, syai'un akhar lahu ma'ani. Bisa dia dari hewan, kemudian dari orang, kemudian dari tumbuhan, kemudian dari benda-benda, kemudian dari syai'un akhar, sesuatu lain tapi dia punya makna. Itu namanya isim. Fahimtum? Alhamdulillah. Baik. Wa kadzalika kullu kalimatin, wa kadzalika kullu kalimatin yusamma biha insan. Wa kadzalika kullu kalimatin, setiap kata, yusamma biha insan, ya, dinamakan insan.
atau hewan atau nabat atau jamadun atau ay syai'in akhar. Na'udu lil jumali maratan tsaniyatan. Na'udu, kita kembali, lil jumali, kepada kalimat-kalimat, maratan tsaniyatan, ya. Kita lihat lagi kedua kalinya. Fanajidu anna kulla kalimatin, maka kita temukan di setiap kata, dari beberapa kata, minal kalimat raqiba, yuda'ibu, yahsudu, wa ta'kulu, tadullu ala husuli fi'lin fi zamanin khasin. Dia itu menunjukkan kepada perbuatan fi zamanin khasin, di waktu tertentu. Nah, kalau kata kerja, dia menunjukkan waktu tertentu. Bisa waktu lampau, bisa waktu sekarang, bisa waktu yang akan datang. Kalau isim, dia tidak menunjukkan waktu. Nah, misalkan bulpen, ya. Apakah saya bisa mengatakan telah bulpen, sedang bulpen, akan bulpen? Gak bisa. Karena isim, dia tidak menunjukkan waktu. Berbeda dengan fi'il. Misalkan kerja. Kerja itu merupakan kata kerja. Fi'lun berarti bisa menunjukkan kata lampau, waktu lampau, atau sekarang, atau yang akan datang. Itu salah satu ciri-ciri dari fi'lun, kata kerja. Dia terikat dengan waktu. Falafdu rakiba, maka lafaz rakiba masalan yadullu ala rukub. Dia menunjukkan ala rukub, berkendara, fi zamanil madi, di zaman yang telah lampau. Nanti kita bahas ya, fi'lun itu ada beberapa waktu, seperti masa lampau, terjadi di lampau, atau terjadi sekarang, atau terjadi yang akan datang. Insyaallah di bab selanjutnya kita akan bahas fi'lun. Sekarang yang santai-santai aja dulu, jangan terlalu rumit. Wa yuda'ibu, yadullu 'alal muda'abah fi zamanil hadir awil ati. Dan fi'il yuda'ibu, dia itu menunjukkan kepada alal muda'abah, kepada gurau, fi zamanil hadir, fi zamanil hadir awil ati, pada waktu sekarang atau yang akan datang. Berarti ada 3 kan waktunya tadi. Nanti insyaallah kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Wa halumma jarra, dan begitu seterusnya. Walidzalika tusamma kullu kalimatin, maka dari itu setiap dari kalimat dinamakan min hadan nau, dari jenis ini itu dinamakan fi'lan, kata kerja, yang menunjukkan kepada waktu, berarti dia adalah fi'lun. Adapun dia masa lampau, masa sekarang, atau masa akan datang, berarti dia fi'lun. Baik, fi'lun. Wa inda ta'ammuli al-jumal al-thalath al-akhirah, ketika kita memperhatikan kalimat ketiga yang terakhir, najidu annal kalimat, maka kita akan temukan kata-kata fi, wa ala, hal, di, fi, ala, hal, idza nutiqa bi kullin minha, idza nutiqa, ketika diucapkan, bi kullin minha, setiap darinya, setiap dari kata itu, wahdahu, ya, wahdahu, sendirian, kata tersebut diucapkan ala saja, kemudian diucapkan fi saja, kemudian diucapkan hal saja, tanpa ada kata yang lain. Lam yufham lahu ma'nan kamil, dia itu tidak bisa dipahami maknanya secara sempurna. Hal, apakah, ya apakah gitu loh. Misalkan fi aja, dia itu kalau berdiri sendiri fi doang, tanpa ada kata yang lain, atau ada temennya di sampingnya gitu ya, kata-kata yang lain, maka dia tidak
bisa dikatakan ma'nan kamil, makna yang sempurna. Harus ada kata yang lain. Itulah harfun. Dia itu ketika diucapkan dengan dia sendiri, berdiri sendiri, dia tidak bisa menghasilkan makna yang sempurna. Fahim tum? Alhamdulillah. Wa idza nutiqa bikullin minha fi jumlatihi. Wa idza nutiqa, ketika dia diucapkan bikullin minha fil jumlah, fi jumlatihi, ketika dia diucapkan bersama dengan kalimat yang lain. Misalkan dzahaba Muhammadun ila al-masjid. Nah, kalau dia diucapkan dengan teman-teman yang lain, dengan kata yang lain, maka dia adalah dhahara ma'nahu kamilan. Nah, maka tampak di situ makna yang sempurna. Ketika cuma fi atau dhahabtu ila. Nah, kalau dia berdiri sendiri ila doang, kemudian fi, kemudian hal, kemudian an, itu tidak sempurna maknanya, teman-teman. Waktu sama kullu kalimatin. Nah, maka setiap kata tadi harf, ya ala, an, ila, maka dari kata-kata tersebut ats-tsalath harfan. Nah, maka dinamakan harf. Tiga kata tadi harfun, tiga kata tadi an, apa tadi? Fi, ala, hal. Tiga ya. Berarti ini dinamakan harfun. Karena dia tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada temannya, harus ada kata-kata lain di sampingnya. Wa kadzalika kullul kalimat allati min hadan naw. Al-kalimatu thalathatu anwa'. Ya, kalimat atau kata itu terdiri dari 3 bagian atau 3 jenis. Ismun, fi'lun, harfun. Apa itu ism? Kullu lafdin, setiap lafaz, yusamma bihi insan, ya, yang dinamakan dengan insan, manusia, atau hayawan, hewan, nabatun, tumbuhan, jamadun, benda, au syai'in akhar, atau selain dari yang disebutkan tadi. Kemudian yang kedua ada fi'lun, kata kerja, kullu lafdin, setiap lafaz yadullu ala husuli amalin, yang menunjukkan terjadinya perbuatan fi zamanin khasin, di zaman tertentu. Bisa itu masa lampau, masa sekarang, atau masa yang akan datang. Wal harfu, kemudian yang bagian ketiga ada harf. Kullu lafdin, setiap lafaz la yalharu ma'nahu, yang tidak la yalharu ma'nahu kamilan. La yalharu ma'nahu kamilan, maka maknanya itu tidak sempurna. Harf ini maknanya tidak sempurna illa ma'a ghairihi, kecuali dengan yang lainnya. Dengan lainnya apa maksudnya? Ya, dengan fi'il, kemudian dengan isim, atau dengan ketika satu kalimat tersebut dibaca dengan lengkap. Misalkan qara'tu al-kitaba fil fasli. Qara'tu al-kitaba fil fasli. Kalau kita cuma mengucapkan fi, la yalhar ma'nahu kamilan, maknanya tidak lengkap. Kecuali kita mengucapkan secara utuh, qara'tu al-kitaba fil fasli, saya membaca buku di dalam kelas. Maka di sini harfun fi tadi, fi al-fasli, di dalam kelas, maknanya sempurna. Fahimtum kalam? Alhamdulillah. Ya, saya persilakan kritik antum, saran antum, silakan komen di bawah. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.